Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika minat, masih materi mengenai vektor, dan dalam video kali ini akan saya jelaskan mengenai proyeksi ortogonal atau kalau di buku-buku juga cukup disebut dengan proyeksi. Di sini akan saya berikan gambarannya. Misalkan saya memiliki cahaya dari atas, ini merah-merah ini adalah cahaya dari atas. Kemudian saya juga di sini ada 3 bambu. Kemudian di bawahnya adalah tanah. Maka bayangan yang terbentuk dari bambu yang pertama adalah seperti ini. Kemudian bayangan yang terbentuk dari yang kedua, dia lebih pendek karena bambunya lebih pendek. Kemudian bambu yang ketiga dia lebih panjang. Adapun yang bambu yang ketiga ini lebih panjang, namun dia lebih miring daripada bambu yang pertama, maka bayangannya juga tidak terlalu panjang, dia bahkan akan sedikit mirip dengan yang pertama. Meski bambunya jauh lebih panjang karena bambu yang ketiga ini lebih miring daripada bambu yang pertama. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa bayangan yang terjadi ini sifatnya apa saja? Yang pertama, bayangan selalu tegak lurus. Permukaan bayangan itu akan selalu tegak lurus dengan garis yang menghubungkan antara ujung dengan ujung. Jadi dia tegak lurus. Kemudian yang kedua, tergantung pada panjangnya. Jadi semakin panjang mungkin bayangannya juga akan semakin panjang. Ini kan dia lebih pendek, maka dia lebih pendek dengan yang nomor 1. Tergantung pada besarannya. Kemudian yang ketiga yaitu kemiringannya. Saya ganti biar nggak bingung. Yang ini, kemudian besarannya. Yang ketiga dia apa tadi? Kemiringan bambu. Apabila sebuah bambu ini saya kasih panjang lah, panjang sama dengan 100 cm. Kemudian bayangannya saya naikkan di sini biar berhimpit. Dan di sini adalah alfa. Maka panjang bayangannya akan sama dengan, ingat, panjang bayangannya di sini itu ada hubungannya dengan miring dan alfa. Berarti hukum yang berlaku adalah cos. Hukum yang berlaku cos karena apa? Karena cos samping miring. Apa samping miring? Yang dicari adalah samping yang diketahui miring. Kalau misalkan kita pakai sin bisa atau enggak? Sin demi, sin depan miring. Yang dicari ada sin depan miring. Depan kemudian adanya miring. Tapi kita kan enggak nyari depan, kita nyarinya samping. Jadi pakainya yang cos.
cos alfa sama dengan samping miring. Misalkan alfa sama dengan 60 derajat ya di sini. Cos alfa, oke langsung saja. Cos 60 derajat sama dengan sampingnya yang akan dicari, yaitu samping atau PB. Panjang bayangan ya di sini PB-nya ya. Kemudian miringnya adalah 100 cm karena dia miring. Maka cos 60 derajat dia setengah sama dengan PB dibagi 100. Maka panjang bayangan bambu yang ketiga adalah 100 dikalikan setengah, yaitu 50 cm. Adapun panjang bayangan di sini itu merupakan kata lainnya itu gambarannya mirip dengan proyeksi bambu terhadap tanah. Jadi sifat proyeksi juga akan sama dengan seperti itu, dia tegak lurus, dia berpengaruh juga ada hubungannya dengan sudutnya, kemudian nyari panjang bayangannya, nyari hasil proyeksinya itu sama dengan mencari bayangan bambu. Coba kita hubungkan dengan vektor. Misalkan ada suatu vektor A, kemudian yang ini adalah vektor B, jadi ini bukan bidang, ini vektor A ya, vektor A, kemudian yang ini adalah vektor B, dan di sini pasti dia tegak lurus, oke. Adapun di sini adalah seperti bayangannya dia tegak lurus, berarti ini adalah PB. Ini adalah A pada B. Kemudian sudut yang diapit adalah theta. Kemudian kita pakai sifat yang tadi kita pelajari, bahwa bambu di sini itu tidak memiliki arah. Arahnya kan tidak ada di sini, tidak ada panahnya di sini atau di sini, kita nggak tahu. Maka yang dijelaskan pada vektor ini juga nanti tidak memiliki arah. Panjang A, tadi cos ya, cos theta sama dengan cos sami, samping miring. Panjang A pada B dibagi cos sami, panjang A. Maka A pada B, nah A pada B disebut sebagai A pada B ini disebut sebagai proyeksi skalar. Hasilnya adalah sebuah skalar, dia tidak memiliki arah, nggak ada I, J, K, nggak ada. Ini adalah proyeksi skalar. Beberapa buku menyebutkan proyeksi ortogonal skalar. Kemudian kita masih ingat kemarin di materi sebelumnya, yaitu ketika ada A dot B sama dengan apa kemarin? Panjang A kalikan panjang B kalikan cos theta, ya kan? Maka kita peroleh dari sini cos theta sama dengan A dot B per panjang A kalikan panjang B. Jadi di cos theta ini saya ganti dengan rumus yang perkalian skalar kemarin. Maka ini adalah panjang A. Cos theta-nya A kalikan A dot B per panjang A kalikan panjang B. Maka kita peroleh, ini bisa saya sederhanakan.
maka kita peroleh panjang A dot vektor A dot vektor B dibagi panjang B. Oke. Di sini kita peroleh proyeksi ortogonal skalar A pada B adalah A vektor A dot vektor B per panjang B. Dengan cara yang sama, nanti akan kalian peroleh proyeksi B terhadap A panjangnya, proyeksi skalar B pada A nanti akan sama juga dengan panjang B vektor B dikalikan vektor A, atau vektor A kalikan vektor B sama saja, dibagi, kalau ini dibagi B berarti ini dibagi dengan A. Oke. Oke, kemudian kalau misalkan panjang B yang ada di sini, ini panjang B ya, saya gambar kembali. Itu saya bagi dengan, jika vektor B saya bagi dengan panjang B, maka akan terbentuk suatu vektor satuan. Vektor satuan B di sini. Nah, di sini panjangnya adalah vektor B dibagi panjang vektor B. Maka kita akan peroleh proyeksi vektornya A pada vektor B. Jadi misalkan ini saya kalikan, hasilnya ini saya kalikan vektor satuannya B, maka kita akan peroleh proyeksi ortogonal vektor A pada B. Saya kalikan vektor satuannya. Jadi oke. Ini saya jadikan satu ya, saya gabungkan, berarti A dot B per panjang B kuadrat dikalikan B, jadi biar cantik. Nah, di sini kita peroleh proyeksi vektor A pada vektor B, atau dalam buku yang lain disebutkan proyeksi ortogonal vektor. Kalau yang sini proyeksi skalar, maka yang bawah adalah proyeksi vektor. Ini adalah yang dinamakan proyeksi vektor. Ini adalah proyeksi vektor. Kalau ditanyakan yang B pada A, ya tinggal sama saja. Panjang B kalikan panjang A per, karena pada A, B pada A, berarti dia ininya A kuadrat kalikan vektor A. Ini adalah proyeksi vektor B pada A. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 3i tambah J tambah 3K, dan vektor B adalah I dikurangi 2J tambah K. Yang ditanyakan adalah proyeksi skalar A pada B. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah, hitunglah proyeksi skalar A pada B. Proyeksi skalar, coba kita lihat lagi. Proyeksi skalar A pada B. A dot B per panjang B. Proyeksi skalar ya, jadi kalau dia pakai pager, A dot B panjang B. Kita cari dulu A dot B pakainya apa.
A dot B sama dengan 3 kalikan 1 tambah 1 kalikan negatif 2 tambah 3 kalikan 1 sama dengan 3 tambah 3 negatif 2 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian panjang B adalah akar panjang B 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 6. Maka proyeksi skalar A pada B adalah A dot B yang hasilnya ini 4 dibagi panjang B yang hasilnya di sini adalah 6. 4 per akar 6 ini sudah benar. Barangkali biar lebih cantik saya kalikan dengan akar 6 per akar 6 sama dengan 4 per akar 6 kalikan akar 6 6. Kemudian ini tetap yang atas ya. Atas tetap. Kemudian ini 2, ini 3. 2 per 3 akar 6. Jawaban dari A itu adalah 2 per 3 akar 6 atau 4 akar 6. Dua-duanya adalah benar. Kemudian soal yang kedua yaitu proyeksi vektor A pada B. Yang atas kan proyeksi skalar, yang ke B adalah proyeksi vektor. Rumusnya apa? Kita lihat lagi. Proyeksi vektor A pada B yaitu A kalikan B, A dot B per panjang B kuadrat kalikan vektor B. A pada B sama dengan, kurang tebal ini. A pada B adalah A kalikan B, A dot B per panjang B kuadrat kalikan vektor B. Tadi yang A dot B adalah 4, ini 4. Per akar 6 dikuadratkan kalikan vektor B. 1 min 2K. Saya buat seperti ini ya, 1 min 2, 1. Sama dengan 4 per 6 kalikan 1 min 2, 1. Maka sama dengan ini 2 per 3 ya. Sama dengan 2 per 3 negatif 2 kalikan, ini biar nggak bingung, saya tulis 2 per 3 ya, ini 2 per 3, kemudian ini negatif 2 kalikan 2 negatif 4 per 3, dan yang bawah 3 kalikan 2 per 3 kalikan 1 2 per 3, atau saya tulis kembali biar cantik sama dengan 2 per 3I negatif 4 per 3J tambah 2 per 3K. Ini adalah jawaban yang kedua. Bu, ini soalnya kurang menantang. Contoh soal yang kedua diketahui kubus satuan. Diketahui suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan vektor-vektor A, B sama dengan 1, 0, 0, AD adalah 0, 1, 0, AE adalah 0, 0, 1, kemudian titik P adalah titik pusat B, C, G, F. Tentukan proyeksi vektor FP pada AC. Terlebih dahulu kita harus gambar dulu kubusnya. Sudah kita punya kubus A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian AB adalah 100, AD adalah 010, AE adalah 001. Kemudian
Kemudian yang ditanyakan adalah vektor proyeksi vektor FP pada AC. Berarti dia sama dengan FP dikalikan AC, vektor AC, gampang, vektor AC Oke, berarti rumusnya pakai Fp.Ac per panjang AC kuadrat dikalikan vektor AC sama dengan AC. AC ada di sini. AC ada di sini. Itu sama dengan AB ditambah BC, karena AC sendiri nggak ada, titik A juga nggak ada, titik C juga nggak ada, adanya adalah vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AB adalah 100 nih. 100, kemudian vektor BC saya tulis dulu. Vektor AB tambah vektor BC AC sama dengan vektor AB tambah vektor BC. Vektor AB dia punya elemen 100. Kemudian vektor BC di sini ada tidak vektor BC? Tidak ada, tapi yang sama dengan BC apa? Oh, AD, dia sama dengan BC, berarti kita pakainya AD 010. Berarti hasilnya adalah 110. Ini adalah vektor AC. Kemudian vektor FP apa? Vektor FP kita baru cari dulu titik P. Titik P adalah titik pusat antara BC GF. Misalkan BC GF yang ini saya gambar lagi di sini, BC GF, maka P adalah titik pusatnya, otomatis dia akan seperti ini. Oke. Dia ada di tengah-tengahnya sini. Ini adalah P. FP berarti seperti ini. Dia berarti FP adalah setengah dari, coba lihat, FP adalah setengah dari FC. Kemudian FC apa FC? Oh, FC sama dengan FB tambah BC atau FG tambah GC, suka-suka. FB tambah BC ya. Setengah kalikan FB tambah BC. Kita kembalikan FB apa FB? FB. Ada nggak yang FB? Adanya AB itu yang ke sana, AD itu yang ke sana, AE. Oh, AE itu dari bawah ke atas itu adalah 001, maka dari atas ke bawah itu adalah negatif 001. 001 ditambah BC. BC adalah sama dengan AD, berarti 010. Sama dengan setengah kalikan 00 min 1 tambah 010. Jangan lupa diklik. Nah, 01 min 1 sama dengan 0 setengah negatif setengah. Kemudian pertanyaannya adalah vektor proyeksi vektor FP pada AC. Kita udah dapat FP-nya udah dapat, kita udah dapat AC-nya juga udah dapat. Maka untuk mencarinya kita nyari FP.AC. Boleh langsung tapi boleh sendiri-sendiri. Saya akan sendiri-sendiri saja biar jelas.
FP FP perkalian skalar FP dengan AC, maka sama dengan 110 dikalikan 0 setengah dan negatif setengah, sama dengan 1 kalikan 0 tambah 1 kalikan setengah tambah 0 kalikan negatif setengah. Hasilnya berapa? Ininya 0, ini setengah, ini 0. Berarti dia setengah. Oke, kita sudah punya AC-nya, kemudian ini adalah FP-nya, kemudian ini adalah FP dikalikan AC. Yang kita perlukan lagi adalah panjang AC. Panjang AC pakainya yang ini. Kalau panjang otomatis ada akarnya, selalu itu ada akar. Sama dengan akar 2. Kemudian baru kita masukkan semuanya ke dalam rumus. Rumusnya apa? Proyeksi vektor FP pada AC sama dengan FP kalikan AC, FP dot AC per panjang AC kuadrat kalikan vektor AC. Saya tulis kembali, FP dot AC per AC kuadrat panjang AC kuadrat dikalikan vektor AC. Maka FP kalikan AC sama dengan setengah, panjang AC kuadrat sama dengan akar 2 dikuadratkan, kemudian vektor AC tadi apa vektor AC? Kita lihat ke atas, vektor AC adalah 110 ini, 110. 110 sama dengan setengah per akar 2 kuadrat, maka akarnya hilang, dikalikan 110 sama dengan 1/4 dikalikan 110. Hasilnya, ingat ini skalar ya, dikalikan ya, perkalian skalar dengan vektor, makanya 1/4, yang tengah juga 1/4, yang bawah dia 0. Atau bisa kita sebutkan dia 1/4 I tambah 1/4 J. K-nya dia 0. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.